Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di latest news and trading updates bersama G Education. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat ya. Kalau di Jakarta tadi pagi sempat hujan ya, gerimis-gerimis kecil. Saya harap semoga Bapak Ibu sehat-sehat terus dan nggak sakit ya. Semoga jangan lupa minum vitamin dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam berita gitu ya. Berita apa sih yang ada tadi malam ini? Ternyata tadi malam setelah libur ya, tadi malam sempat 3 bursa utama Amerika itu sempat mengalami penurunan. Tapi di akhir sesi mereka bertiga akhirnya naik, kecuali Dow Jones nih ya. Dow Jones nggak terlalu naik dia tapi melemah, oke ya. Kita ngomongin gitu ya, Nasdaq ini melambung paling tinggi 1,75%. Jadi banyak banget ya beberapa perusahaan teknologi yang kemarin tuh harganya pada naik. Nah, kalau ngomongin S&P naik tipis di 0,16% gitu ya, dan Dow Jones ditutup lemah ya di 0,42%. Nah, kalau ngomongin sahamnya seperti Docosin, Zoom itu naik sekitar 6,7% dan 8,5%. Ada juga ETF ya, ARK Innovation gitu ya, volatile fund yang melacak saham kan karena ETF ya, beberapa saham teknologi juga ikutan melonjak menjadi 8%. Nah, diketahui sebenarnya para investor tadi malam itu mengetahui nih ternyata US Treasury jangka pendek itu melebihi atau di atas dari US Treasury jangka panjang. Nah, ini juga menyebabkan bahwa ada sinyal gitu ya untuk tanda-tanda pelemahan ekonomi dan di mana para investor kemarin sepertinya mau masuk nih di teknologi dulu supaya dia bisa mempersiapkan di pelemahan perekonomian tersebut. Nah, kalau tadi pagi yang berjangka ditutup sedikit melemah ya. Yang naik cuma ada Eurostoxx 50, DAX sama VIX ya. Lumayan ya naiknya di atas 1% semua. Tapi kalau kita ngomongin dari Dow Jones gitu sampai naik ke 225, itu paling turunnya tuh nggak nyampe 1%. Biasalah ya, trader mau ngambil-ngambil cuan dulu di pagi hari setelah penutupan tadi malam. Lanjut kita ke saham. Saham apa yang bisa kita beli gitu ya. Tadi saya udah mention ya kalau perusahaan dari teknologi itu lagi naik-naiknya kemarin. Nah, kalau kita lihat nih sebenarnya Bapak Ibu bisa nih untuk beli Zoom. Tapi nggak saya rekomendasikan untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Mungkin Bapak Ibu bisa membeli Zoom untuk jangka pendek saja. Nah, kalau kita lihat dia dari stokastiknya udah enak banget ya dilihat ya, semoga nggak false gitu ya. Di sini dia udah ada golden cross dan dia udah siap menuju ke overbought-nya gitu ya. Dan ini juga candle cantik banget, ada Marubozu di mana ini kita bisa menggunakan Fibonacci retracement sebagai alat support atau resisten kita. Dan di sini kita bisa take profit di angka 1618 yang kita ketahui sebagai golden cross ya di harga 134. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau trading gitu ya, untuk di Zoom saya sarankan karena masih bergejolak ini mau pasang buy gitu ya untuk day trading aja atau misalnya swing trading aja gitu ya untuk di Zoom. Oke, lanjut kita ngomongin tentang komoditas. Sayangnya, saham tadi malam naik, kedua komoditas ini mengalami penurunan. Minyak anjlok sekitar 9% tadi malam ya, dalam paling terbesar juga dalam penurunan hariannya sejak Maret. Jadi ya kalau kita tahu ya, minyak naik terus dan ini mulai turun dari sejak Maret. Harga terendah dari sejak Maret. Nah, terus harga minyak juga turun mencerminkan kemungkinan pelambatan ekonomi. Jadi tadi udah di-mention di pertama ya, banyak investor yang melihat kalau US Treasury jangka pendeknya itu lebih tinggi di atas dari US Treasury jangka panjangnya, ini menjadi sinyal juga. Ditambah yang kedua, komoditas dari minyak ini juga anjlok, jadi ada kemungkinan perlambatan ekonomi. Nah, minyak mentah Brent tadi malam gitu ya ditutup sekitar 9,5%. Sedangkan WTI itu merosot 8,2%. Nah, ini karena masih sama ya permintaan CFA menutup US Treasury mendorong dolar. Jadi kebanyakan orang yang membeli dolar. Nah, kenapa juga turun minyak? Karena kan WTI aja menggunakan dolar sebagai
pertukarannya ya, jual belinya. Nah, ini menyebabkan para investor juga melihat, oh dolar nih udah kemahalan nih, kayaknya saya jual deh untuk di minyak gitu. Jadi apa ya bahasanya, kurang mau masuk gitu ya untuk ke minyak karena dolar lalu lemah. Oke, kita lihat tadi pagi sempat masih plus ya atau profit gitu ya di 0,82%, Brent 1,26%, sedangkan gold 0,33% dan silver 0,13%. Langsung saja kita lihat ya. Kemarin saya sempat mention kalau ini adalah gambar penan gitu ya. Kita lihat bentar. Ini adalah gambar penan gitu ya, dan bisa menyampai ke atas. Tapi ternyata beberapa 2 hari yang kemarin saya bilang kalau jika ini membuat sebuah tren ya, tren double bottom, kemungkinan dia bisa akan naik sampai ke resisten besarnya dia. Tapi ternyata sepertinya ya tidak terbuat nih, tidak terbuat double bottom. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, kemungkinan ini menjadi titik pelemahan dari WTI menuju bearish trend. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu yang kemarin udah buy di WTI boleh untuk membuka short sell ya untuk di WTI. Coba kita langsung lihat ke 30 menitnya aja. Nah, dalam 30 menit ini kita lihat ini sudah sebenarnya udah ada tren-tren downtrend ya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu bisa untuk membuka posisi short sell gitu ya untuk di WTI. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu gitu ya, mungkin untuk tidak masuk di WTI dulu karena ya seperti kita lihat ya trennya ini sudah break gitu ya ke bawah. Tapi apakah ada isu lagi karena seperti kita tahu minyak ini kan lagi hot-hotnya ya, lagi hot-hotnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa wait and see terlebih dahulu untuk di WTI. Oke, lanjut kita akan ngomongin mata uang. Tadi saya juga udah mention kalau dolar gitu ya mengalami kenaikan. Nah, ketika dolar mengalami kenaikan ini gitu ya, dolar masih jadi rajanya nih ya di beberapa investasi karena dolar juga kita tahu sebagai safe haven juga. Nah, indeks dolar tadi malam itu melonjak ke level tertinggi dalam 2 dekade, membuat ya tadi ya temennya harga komoditas lebih mahal. Dalam greenback lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Nah, cus saja kita langsung lihat kalau tadi pagi US sempat melemah nih ya. USD sempat melemah terhadap Swiss franc, New Zealand, Australian dollar, pound sterling, dan Jepannya, tapi menguat terhadap euro dan Kanadian. Langsung aja kita cek. Hari ini bisa buka di Euro USD. Nah, kalau kita lihat trennya, sebenarnya trennya masih mengalami downtrend untuk Euro USD. Tapi kita lihat dulu nih, kira-kira yang 30 menit gimana ya? Kita lihat di 30 menit. Oke, di 30 menit ini masih juga downtrend. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka Euro USD untuk hari ini bisa untuk membuka lebih banyak di short sell ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat nih. Ini juga ada penan, ketika penan bahkan break dia di sini di area 102 546 ini kemungkinan bisa dia menuju ke bawah lagi gitu ya. Gitu. Jadi ini kemungkinan bisa mengalami penurunan di Euro USD. Lanjut, kita ngomongin cryptocurrency. Nah, walaupun kemarin saya sempat mention si El Salvador nyerok di harga 19, tapi belum bisa ya, masih belum bisa untuk membangkitkan gairahnya investor di cryptocurrency. Ditambah juga dolar ya, lagi disukai, makanya kripto juga mengalami penurunan. Nah, ini tadi malam kripto turun di 19.000, Ethereum di 111, dan XRP di 0,3216. Oke, lanjut aja kita akan ngebahas tentang kalender ekonomi. Nah, tadi malam ini ada juga hal penting nih Bapak Ibu, ada JOLTS Job Opening. Jadi ini adalah pengukuran di mana melihat nih banyaknya offering atau banyaknya perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan kecuali yang berhubungan dengan pertanian. Nah, ini menjadi kisi-kisi penting untuk nanti hari Jumat. Kita nanti hari Jumat ada penting juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kisi-kisi ini bisa mengetahui apakah nanti hari Jumat akan menghasilkan merah atau menghasilkan hijau gitu.
nanti hari Jumat itu akan ada non-farm payroll. Nah, ingat ya Bapak Ibu, setiap awal bulan kita biasanya ada non-farm payroll. Nah, non-farm payroll ini juga melihat nih apakah banyak pengangguran atau enggak. Kalau misalnya banyak pengangguran gitu ya, berarti otomatis kan apa namanya, eh, pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu melambat. Nah, ini juga bisa berdampak lagi nanti ke tanggal 25-26 kalau apa Federal Reserve gitu ya mau akan menaikkan suku bunga atau menjadi memangkas suku bunga. Kita kan nggak tahu ya sampai nanti timelinenya ya. Nanti minggu ini ada non-farm payroll, terus nanti minggu depan mungkin ada GDP, terus nanti ada PMI dan sebagainya. Jadi kita tunggu aja apakah nanti tanggal 25 sama 26 akan ada berita pemangkasan atau menaikkan suku bunga. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu untuk jam 9 nanti kalau misalnya mau trading gitu ya, untuk perhatikan jam-jam 9 karena biasanya volatilitas tinggi dan ini juga bisa menjadi kisi-kisi ya. Berapa banyak sih perusahaan atau berapa banyak bisnis yang membuka lowongan pekerjaan. Jadi ini bisa jadi kisi-kisi kita untuk trading di hari Jumat. Oke, sekian itu untuk news update hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di grup community atau langsung aja kepada edukatornya, saya atau Ko Kevin. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Facebook GE Education, Instagram @GE Education, dan YouTube channel kita di GE Education Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar mendapatkan video-video terbaik dari GE Education. Oke, sekian untuk hari ini. Saya mohon undur diri dan selamat pagi, selamat siang dan selamat beraktivitas.